Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi geometri bidang datar. Halaman 113. Jadi kalau untuk pengertian itu, bidang datar itu suatu bidang yang punya 2 dimensi. Jadi kalau bidang datar, itu dia cuma punya panjang dan lebar saja. Nah, kalau jenis-jenis bangunannya itu, yang pertama ada segitiga. Ini ya, ciri-cirinya kayak gini ya, ciri-cirinya. Misalnya ini segitiga. Kalau misalnya ditulis di soal itu segitiga ABC, berarti pertama titiknya adalah A, terus ini B, dan ini adalah C. Simbolnya biasanya gini, segitiga A, B, C. Nah, panjang segitiga itu, misalnya kalau A kecil itu sisi segitiga ABC di sini. Kenapa A? Karena dia berhadapan dengan titik A. Jadi A kecil. Kalau B kecil, yang sini ya, karena berhadapan dengan B besar. Ini C kecil sisinya ya. Terus kalau sudut-sudutnya, ini sudut alfa, ini beta, ini gamma. Nah, maksudnya ini apa nih? Sudut A, B, dan C adalah di luar A, B, C. Jadi, kalau misalnya ada kayak gini, ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, gitu ya. Terus, apa ini? Aduh, apa ini lupa lagi simbolnya gimana di sini. Bacanya beta ditambah gamma. Oh, ini beta ditambah gamma. Beta tambah gamma tambah alfa. Bentar, gimana cara bacanya? Lupa nih. Sebenarnya yang sudut gini itu kan sama dengan beta ditambah gamma ya, atau sama dengan nih yang di sini katanya kan lupa ya simbol apa ini namanya, atau bisa juga simbol gini sama dengan ini kan garis ya, garis itu sudutnya 180 dikurangi alfa. Nah, gitu ya, biar lebih gampang sih ingatnya. Terus keliling segitiga ABC itu sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Lalu untuk luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi ya. Alasnya yang mana? Alasnya yang C. Tingginya yang mana? Yang ini ya. Dikali T. Oke, nah untuk jenis-jenis segitiga ada yang pertama itu segitiga lancip. Ini jika ketiga sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat ya. Terus ada juga segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya (90 derajat seperti ini nih kalau siku-siku itu. Ini 90, ini 60, ini 30. Karena jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat.
Oke, segitiga tumpul juga salah satu sudutnya. Jika salah satu adalah kayak gini ya. Lalu yang terakhir adalah segitiga sembarang. Jadi sudutnya nggak paruan gitu ya. Nggak sama gitu. Oke. Nah, ini segitiga sama kaki. Panjang sisinya sama. Ini segitiga sama sisi ketika sisinya sama semua ya. Lalu ada yang namanya persegi atau bujur sangkar. Nah, bujur sangkar itu semua sisinya pasti sama. Nih, sisi. Ini itu tandanya sama ya, lambang sama gitu berarti. Nah, panjangnya sama. Ini diagonalnya juga sama nih ya. Ciri-cirinya, satu, sisinya sama panjang. Terus memiliki 4 sudut siku-siku. Nih, diagonalnya sama panjang dan berpotongan, tegak lurus ya. Dan berpotongan tegak lurus. Memiliki 4 sumbu simetris. Nah, kelilingnya sama dengan 4 dikali S. Luasnya sama dengan S dikali S. Oke, C. Persegi panjang. Yang samanya cuma beberapa sisi aja ya, nggak sama semua ya. Nih, tapi dia cuma ada diagonal sama panjang ya. Jadi panjang diagonal ini sama panjang diagonal sama. Langsung aja lah ya. Keliling sama dengan ini P, ini L. 2 P 2 dikali P ditambah L. Terus luasnya sama dengan panjang kali lebar. Oke. Lingkaran. Ini titik orbitnya. Ini R jari-jarinya. C ini P. C busur. Nih, titik A, line itu garis A, garis AB sama dengan diameter ya, diameter lingkaran. Terus R sama dengan jari-jari. Artinya tuh OA sama dengan OB ya, panjangnya, sisinya. Diameter itu sama dengan 2 dikali jari-jari. Terus BC itu sama dengan busur. Lambang kayak gini sama dengan kali busur. Nih. Panjang kali busur ACB. Sudut AOB dibagi 360 derajat dikali 2 pi F.
terus keliling sama dengan 2 pi dikali jari-jari. Luasnya sama dengan pi r kuadrat. Luas juring AOB sama dengan sudut AOB dibagi 360 dikali pi r kuadrat. Nanti ini bakal kepake pas kalau ada contoh soalnya. Nah, ini sangat penting. Hubungan sudut-sudut. Yang pertama, A. Hubungan antar sudut pada garis sejajar. Yang ke satu, sudut berpelurus. Ini ini AC, ini O. Kesini B misalnya. X, Y, Z. Oke. Sudut X, Y, Z disebut sudut berpelurus. Maka, kenapa berpelurus? Karena ini lurus ya. Jadi jumlah X ditambah sudut Y ditambah sudut Z itu sama dengan 180 derajat. Kedua, sudut berpenyiku. Siku, dari kata siku ya. A, C, di sini 90 derajat ya. Terus misalnya ada di sini D, terus B. Ini sudutnya X, Y, Z. Nah, jadi jumlahnya kalau berpenyiku itu sama dengan 90 derajat. Lalu yang ketiga, sudut bertolak belakang. Oke. DB CA. Ini misalnya O. Ini ya. O. Sudut AOB bertolak belakang dengan COD. Sudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOD sehingga BOC sama dengan AOD. Oke, jadi kalau sudut-sudut bertolak belakang itu sudutnya akan sama ya. Kayak misalnya ini yang pertama ya. Ini kan sudutnya BOC dia bertolak belakang dengan DOA. Jadi COB bertolak belakang dengan AOD sehingga sudut O, sudut ini misalnya nih O ini P, jadi sudut O sama dengan sudut P atau sudut COB sama dengan sudut PD. Nah, terus yang kedua ini kayak misalnya BOA atau BO ya, inilah yang ini sama kayak tadi ya, sudut bertolak belakang, jadi sama sudutnya. Oke, lanjut. Hubungan antar sudut dua garis sejajar. Soalnya ada garis M, terus ada garis N. Lalu tiba-tiba ada garis yang membagi di sini, yaitu garis L. Maka sudutnya akan seperti ini ya. Ini 4, 2, 3, 4. Ini P, ini Q.
Sudut-sudut terhadap P1 sehadap dengan Q1 sehingga A. Kayak gini ya. Kan ini sudut P1 ini kan sehadap nih dengan sudut Q1 ya. Jadi si sudut P1 itu sama dengan sudut Q1. Ini juga sama karena ini sehadap ya, P2 sama Q2. Jadi P2 dengan sudut Q2. Oke, lanjut. Sudut-sudut dalam berseberangan. Yang berseberangan yang mana? Yang misalnya nih ya, P3 dengan Q1 berseberangan tapi di dalam ya. Kalau ini P4 dan Q2 itu hasilnya juga sama ya. P3 sama dengan Q1, P4 sama dengan Q2. Oke, sudut-sudut luar berseberangan. Yang mana sudut-sudut luar berseberangan? Yang ini ya, P1 dan Q3. Atau P2 dan Q4. Lalu, sudut-sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak. Kalau, ini dulu nih, sudut-sudut dalam sepihak. Yang dalam sepihak. Sepihak itu harusnya berarti P4 dan Q1. Ini nih. P4 dan Q1 itu dalam sepihak ya. Tambah Q1 itu sama dengan 180. Luar sepihak yang mana? Yang luar sepihak jadi P1 dan Q4. Dengan 180. Oke, kita langsung aja ke contoh soal biar lebih familiar. Oke, nomor 1. Dalam segitiga ABC, sudut A atau alfa 67 derajat, beta 58 derajat. Yang ditanya, urutan sisi mana yang terpanjang? A, B, C ya. Ini kita hitung dulu sudut yang di C ini berapa? X ya. Ingat ya, jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180. Ini kan udah ada nih 67 derajat, itu tambah 5 derajat, ditambah X derajat sama dengan 80. X derajat sama dengan 7 tambah 58. 15 125 ya, jadi 180 kurangi 125. 5, 7 kurangi 2, 5, berarti X derajat sama dengan 55 derajat. Di sini 5. Semakin besar sudutnya, semakin panjang sisinya. Jadi yang paling panjang sisinya itu kan A, lalu B, lalu C. A itu sisinya apa? BC, lalu B, AC atau CA ya. Lalu yang C adalah AB. Jadi jawabannya BC, AC, AB, E ya. Oke, nomor 2. Nilai X pada gambar berikut adalah ya, oke, seperti ini. Yang ditanya X derajat di sini nih. Yang di sini 63 derajat, di sini 87 derajat, di sini 80 derajat. Jumlah sudut di persegi itu atau segi 4 ya, sama dengan 360 derajat. Jadi anggap ini adalah A, ini B, ini C. Jadi jumlahnya itu harusnya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 80 derajat. Ditambah 80 derajat sama dengan 360 derajat. Gimana cara tahu A? Kan ini kan garis lurus ya, garis pelurus, berarti A sama dengan 180 dikurangi 87. Berapa? 3, 9 ya, 93. Terus yang B kan 63 ya luarannya, 180 dikurangi 63. 7
7 kurangi 6, 1, 117. Yang C itu kan sama dengan 180 dikurangi X derajat. Udah, tinggal dimasukin. A, tadi berapa? A itu 93 derajat ditambah 117 derajat ditambah 180 dikurangi X derajat ditambah 80 sama dengan 360. Ini berapa? 117 ditambah 93 sama dengan 10, 120 ya. 120 derajat ditambah 180 kali X tambah 80 ditambah dengan 90. 90 tambah ini kan 300 ya. Ini tambah ini 380 berarti min X sama dengan 360 dikurangi minus 380. X sama dengan 20 derajat. Wait. 93 ditambah 110 kan ini kan 10, 12, 120 ya. 120 tambah 180 300 kan. Kok salah? Oh, maaf. Iya benar. Enggak ya, 0 ya ini. 10 ya benar 300. Apakah ada yang salah dengan hitunganku? Mari kita buka kalkulator dulu ya. 93 tambah 170. 117. Oh iya, harusnya 210 ini. Maaf, bukan. Aduh, malu ya. Maaf ya. 210 ditambah 180 ditambah 80. Oh, 470. 470 kurangi 110 derajat. Jadi jawabannya D. Oke.